Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini yang nggak jawab ini. Jawab dulu dong. Jawab Jong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu baru. Oke. Gimana Gi? Sehat Gi? Alhamdulillah sehat bang, Sehat, abang ya? sehat. Alhamdulillah dong. Sehat bugar nih. Saya sebagai co-host sudah absen 2 episode. Ya gara-gara hujan ya. Gara-gara hujan. Nah hari ini kita kan lagi menyambut Hari Peduli Sampah Nasional nih. Iya betul. Hari Peduli Sampah Nasional nih ada, kita undang ini si bosnya GPS. Apa tuh GPS? GPS tuh ini alat ukur itu ketinggian kayak apa gitu. Itu GPS. Itu GPS ya. GPS. Enggak. GPS ini gerakan peduli sampah. Gerakan peduli sampah. Lo kira gerakan pemuda sampah? Enggak dong. Dia pemuda sampah. Soalnya ininya kan. Soalnya peduli ya. Pedulinya ada serius atau enggak nih, nggak tahu. Kita mau tanya nih sama si Tono. Berarti ini Tono QR loh. QR tuh apa, barcode itu atau apa? Kris itu bukan Kris juga. QR itu saya adopsi dari grup band reggae. Karena saya suka reggae. Jadi saya adopsi nama QR itu dari reggae. Kenapa enggak Q Rastafara. Nah, terus kenapa enggak ini? Enggak Tono sampah gitu? Karena suka sama sampah gitu. Saya bukan suka sampah, tolong ya. Saya bukan suka sama sampah, tapi saya peduli dengan lingkungan. Nah, itu. Peduli sama lingkungan ya. Tapi supaya lebih keren Tono recycle kan. Nah, kita kan sekarang Tono recycle bin gitu. Jadi kemarin tuh kemarin aku pas ngelihat nih si Tono ini dia ngutip sampah di alun-alun nih. Oke. Dia ngevideoin gitu. Itu sambil marah-marah gitu. Itu maksud lu marah-marah apa sih, Ton? Gitu. Marah-marah itu bukan apa namanya, itu bukti kekesalan kita terhadap si pelaku kegiatan gitu, siapapun yang melakukan kegiatan. Oke. Seharusnya itu nggak ninggalin sampah. Kita bisa buat kegiatan tuh hebat-hebat, keren-keren, kece-kece, sewa band, sewa sound segala macam, tapi masa iya sampahnya ditinggal, masa iya kebersihannya nggak dijaga, kan gitu. Sayang kali. Tapi kalau menurut saya kegiatan besar, kegiatan kecil belum sukses kalau masih meninggalkan sampah. Oh, sebesar apapun kegiatan itu belum sukses kalau masih meninggalkan sampah. Wah, itu. Walaupun dari pihak penyelenggara mengatakan acara itu sukses. Tapi perasaan yang selenggarain kemarin itu orang-orang berpendidikan loh, coy. Nah, iya. Kadang-kadang kita lihat memang seperti itu, orang berpendidikan itu nggak semuanya mikirin sampah, orang pendidikan itu terlalu mikirin duit itu. Bisa jadi pikirannya tuh nggak selalu jernih. Iya, betul. Makanya kadang-kadang dengan pikiran kotor mereka hasilnya adalah tempatnya yang kotor. Itu harus kita bilang tuh, kemarin kan acaranya BUMN tuh. Iya. BUMN cuy, BUMN ya. Jalan sehat tapi nggak sehat. Nah itu tadi. Ini jalan sehat tapi nggak sehat. Ini kita harus bilang nih Pak Erick Thohir itu diajarin dong itu BUMN-nya ya, kalau buat kegiatan jangan ninggalin sampah gitu, ninggalinnya duit gitu. Gitu. Kalau ninggalin duit kan enak, mendingan dikutip gitu kan. Ini ninggalin sampah loh. Hancur. Tapi kalau kita lihat dari efektivitas event itu luar biasa dampak terhadap perekonomian. Cuman ya cacat sedikit karena sampah ditinggalkan begitu saja. Ya, gitu. Apalagi kan hari ini Hari Peduli Sampah Nasional. Harusnya ya kalau bisa ayo sama-sama kita galakin untuk peduli lingkungan, terutama sampah ya. Iya. Tapi sampah itu kan bukan tanggung jawab pemerintah doang kan? No. Kalau menurut saya sampah itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Termasuk hantu nggak? Enggak, itu beda. Karena hantu itu nggak nyampah. Dia nggak pernah nyampah. Lebih baik hantu dan binatang sekarang. Karena apa? Binatang dan hantu tuh tidak pernah nyampah, bro. Tidak. Dia cuma buang kotoran kan. Itu pun digali sendiri dan ada. Itu kucing, Jir. Ada binatang nih. Ada binatang yang gali dulu baru buang kotorannya ke lubang yang udah digali. Ada juga binatang yang nggak gali-gali tapi dia langsung buang kotoran. Cuman kan dilihat dari dia ke binatang ya. Namanya juga nggak ada otak gitu, bro. Dilihat dari perbedaannya kan. Manusia ini punya akal, punya otak, punya pikiran. Tapi kalau binatang kan dia nggak punya ini, dia nggak punya akal, nggak punya pikiran. Nah, dia cuma nafsu doang, makan tuh, paju tuh dia. Nggak bisa mikir kayak kita manusia yang bisa dibilang sempurna lah. Oke. Nah seperti itu. Tapi masih ada yang nyampah itu. Banyak.
Banyak ya. Aku juga kadang-kadang heran nih, Ton. Jadi kadang-kadang jangankan di tempat umum seperti itu ya. Bahkan di tempat-tempat pemerintah sekarang aja nggak ada tong sampah yang memang ini. Oh iya. Ya. Sesuai prosedur ya. Iya nggak ada bro. Aku lihatnya tuh hanya segelintir itu. Tapi ada juga yang ada gitu. Kebanyakan kalau di instansi pemerintah kita lihat tong sampahnya itu disatuin semua kan. Sebenarnya kan sampah tuh ada pilah-pilahnya kan. Iya. Ini kan enggak Dia menjadi 3 bagian biasanya. ya, tapi ini kan disatuin semua rata-rata. Oh iya dong. Tapi sekarang kan udah ada ini sampah organik sama Anorganik. anorganik. Itu sampah nyebab banjir juga loh Ton ya. Penyebab banjir. Penyebab terbesar banjir adalah sampah. Itu sampah ya. Itu Karena dia penyebab utamanya berarti. penyebab utama karena dia nyumbatin selokan-selokan yang ada, nyumbatin apa? Sehingga ini dong ya, selokannya Aliran, iya. drainasenya nggak jalan. Nggak jalan. Sehingga airnya debit airnya meninggi lalu Iya, Iya. betul. Jadi pengalaman aku kemarin juga waktu banjir 1 bulan yang lalu ya. ya, satu bulan yang Dikocok lalu. dulu Den. Udah. Dikocok udah. Kalau ini udah dibolongin nggak bisa dikocok lagi. Oh gitu. Tapi bisa diaduk. Jadi kocok gini ya. Iya, dibalik-balik. Kocok gitu. Nah, Itu minuman dari ini minuman. Man, lo dari- lihat dulu man, gua pinter nggak ngocoknya nih man. Itu bagus, udah tepat itu. Karena kalau berat kali dikocok, nanti takutnya muncrat. Muncrat. Iya. Tapi kan nggak lama bro, sebentar nggak muncrat dong. Ya, kan Dia nggak lama tentu. dulu baru. Hanya punya kocok pupa hai minai. Rasanya enak. Ini terima kasih nih ya Hoka Kopi ya. Cepat banget iklannya kita belum ngomong apa-apa. Iya, ya. Anjir. Nggak apa-apa. Nah, lama banyak ini. Kita juga ada cireng nih, entar lagi juga kali. Nah, kita biasa ngomongin malam balik ini. lagi ke ini ya, ke sampah ya. Sampah jadi penyebab utama ini. Banjir. Banjir ya. Salah satu Kemudian- penyebab utama banjir Banjir, wabah penyakit, sampah ya. sampah. Sampah ini juga sampah, Bro. Sampah. Makanya tadi saya buat Ini bahaya seperti nih. ini. Ini bahaya nih. Ini sampah. Ini berapa puluh tahun ini? 20 tahun juga. 20 tahun lebih. Tuh, bayangin nggak? Ya makanya kalau masyarakat juga harus sadar bahwa sampah itu sangat berbahaya ya. Iya. Bagi lingkungan, bagi apa gitu. Dibakar juga bahaya. Dibakar menjadi polusi udara. Di Bernun tuh banyak sampah di Bernun tuh, pasar Bernun banyak sampah. Kampung dari lagi tangkep Ya, Wak Bernun hai mina. Daerah lu tuh. Iya, Wak Bernun. Ibu Jawa Bernun kamu kali. Tapi nah hal lucu. Ah. Jadi nyok terus terang lah di Dutu Jadi tanya Bernunan. kapan Hana terus terang, men? Di Dutu Bernunan kan sering nak malam maghrib nah orang sering pengen babro hinan langkruang. Ya. Akon koninan mantong, men. Iya, Dikirain di situ aja. Ya, ini kan salah satu contoh. Dia nak pernah lewat tiga kudang ku video. Ku video niat lang ku buat story Instagram, ku Ya. tag cerita dia. Biasanya dia repost kan. Wadah tengah ku rekam, idot ke. Hidup le rumah, Bro. Dibayangin nggak? True. Ada orang buat salah, kan? Kita liatin dimarahin kita. Lu Kalau bayangin dia nggak? benar kan. Makanya itu otaknya udah geser tuh sebetulnya. Kenapa ke? Allah kaku daripada nyan mam nya kenurnya mun kami kai kadikat lihat saya ku dia ke saya balik kah mungkin lah kaku Jelas. dia. Weh ku dia. Tapi aku lama-lama mikir gini, Ton. Ngelihat kondisi kan. Kemarin hujan, banjir. Iya. Aku lihat di cot tengah, cot ring kan. Cot ring, cot Cot ring, tengah. iya. Tuh aku evakuasi orang itu. Memang sampah banyak loh, cuy. Sampahnya banyak. Rata-rata. Rata-rata sekarang rata-rata apa namanya aliran sungai di PD itu dipenuhi sampah. Sampah. Karena gini, loh, karena kan orang kita nih udah tradisinya mungkin ya. Tradisinya tuh buang sampah ke sungai sama titip sampah di pinggir jalan, men. Kalau nitip sampah di pinggir jalan masih lumayan, ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Ini Tapi kalau buangnya ke sungai, siapa yang mau ngambil? Tapi enggak lah, di sana enggak ada yang ngambil sampai bau-bau kayak gitu. Tadi kemarin kita ngambil apa tuh? Ngambil drone. Jalan- Kita ngambil drone, Jalan Labuy. ke Labuy lewat Labuy, Ya. yang tembus ke Lok Kaju. Tuh sampahnya di pinggir jalan tuh. Waduh bau cuy. dan baunya menyengat, Bang. Iya. Bau banget ya. Nah, itu tadi yang memancing wabah penyakit. Karena dari sampah tadi. Dan masalahnya orang di situ kayaknya biasa aja ya. Nah, itu kan kalau kita bilang kan kembali ke pola pikirnya, berarti pola pikir orang-orang di daerah situ tuh masih bisa dibilang sangat di bawah, rendah pola Ya. pikirnya. Itu HP siapa sih? HP kia dengan kucah, Pak. Kamu mati lah. Kau tengah podcast, kau pikir kadang apa lah? Tidak peduli dengan keadaan sekitar, kan seperti itu. Cuma kadang-kadang aku mikir gini, Ton. Jadi aku kadang-kadang mikir kita harus ganti slogan.
bahwa buang sampah sembarangan itu sebagian dari iman, Ton. Karena kulihat udah orang yang buang sampah sembarangan di PD ini orang muslim semua, Bro. Nggak ada oknumnya yang kafir gitu. Nggak ada. Soalnya udah bukan oknum lagi, udah orang muslim semua yang buangnya gitu. Tapi nggak boleh dong. Ya maksudnya kok jadi kayak orang Islam semua kayaknya kebanyakan deh nih gitu. Jadi Kebanyakan orang Islam. Iya, kebanyakan orang Islam deh yang buang sampah sembarangan nih. Jadi aku pikir harus ganti nih supaya ya itu jangan lagi jadi hal buruk. Jadi tradisi kita memang buang sampah di sungai sama nitip sampah di pinggir jalan. Jadi tradisi itu jangan dibuang toh. Itu tradisi kita orang Aceh. Nah, Saya nggak setuju. Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena sampah walaupun dibilang sampah itu jijik, sampah itu jorok, dan seperti kita bicarakan tadi banyak tuh orang Muslim yang buang sampah sembarangan. Khususnya di PD ya, khususnya PD ya. Memang karena kita ini di PD. Jadi berarti orang-orang tersebut tuh belum pahamnya itu tentang sampah, belum paham tentang kebersihan, belum tahu tempatnya itu di mana. Dan menurut saya penanganan sampah ini itu harus lebih digalakkan lagi secara masif dilakukan sosialisasi besar-besaran perangi gitu. Sampahnya benar-benar perangi benar-benar perangi sampah. Kemudian sampah itu juga soalnya dia komen nih, Muhammad Taufik Supi, oke anjing. Ini lagi ngomong sampah. Jadi kok jadi dia yang anjing. Kayak aku yang gerogu hana wala pula kayak ke. Pola pikir masyarakat itu harus kita rubah bahwa sampah itu jangan digituin aja, karena sampah itu bisa menjadi uang, bisa menjadi segala macam, bisa didaur ulang. Ya, kayak di Muhammad Taufik Sufi itu bisa didaur ulang juga tuh. Bisa. Dia itu sangat multifungsi. Bisa didaur ulang loh, Bro. Ulang. Jadi kayak gitu ya. Tapi aku lihat gini, Bang. Sebenarnya dia bukan nggak sadar bahwa sampah itu ngerusak. Dia tuh orang-orang yang buang sampah ke sungai itu dia untuk membersihkan dia, tapi merugikan orang lain. Dia itu bagian di rumah dia biar bersih. Iya. Itu pergi ke sungai, buangnya ke sungai. Dia nggak tahu orang aku yang tinggal di hilir itu jadi kacau, Bro. Nggak bisa mandi laut. Sampahnya banyak. Jelas, dan nggak hanya manusia aja yang kena, termasuk tetapi satwa laut, satwa air, ekosistem itu bakalan terganggu. Jelas. Itu termasuk hal yang apa itu kamu? Egois. Itu ulang. Itu lagi. Oke. Kayak bahasa Aceh pun. Nyan egois Han menyatakan secara kasat mata dari segi kemanusiaan, Bang. Egois. Kalau menurutku, menurut saya itu egois iya, goblok juga iya. Oke. Aku pernah lihat orang yang kurasa berpendidikan, kaya tapi bukima. Aku juga. Bahkan bukan orang kaya saja, tetapi dia pakai plat merah, plat dinas, naik mobil. Itu gaya buang sampahnya tuh. Dia nggak turun di jembatan Kenire. Itu ngeliat bro. Lihat. Serius. Lihat, karena baru buka kedai kan. Buka kedai, tengok kiri kanan, lewat pelan dia sampai jembatan Kenire itu, buka kaca depan. Kaca depan diambil di sini. Dari atap, Bro. Gini ya. Dari pokoknya atap. Dia supir sini. Kan kalau parkir berarti belah sana ya. Ya. Ambil. Tapi dia nggak turun. Dia langsung tangannya dari gini aja kan. Tangan kanan. Kayak lempar lembing gitu ya. Kayak lempar lembing gitu ya. Woi, sampah aku bilang kan. Jangan buang di kenang-kenangan banget ya. Anjing. Saking nggak ada otaknya. Maksudnya kenangan ya. Itu nggak ada otak tuh, Bro. Pola pikir dia tuh seperti apa? Ya, Masa yang dijadikan kenang-kenangan tuh sampah. Kenang-kenangan buat kami yang di hilir, Bro. Enggak. Jadi ngumpulin ya kan. Seandainya sampah itu seperti bumerang. Watero munong nah, fratero itu mengacara di buang kena muka. Iya, dia nggak kebayangin gitu. Itu simpang Kenire ya. Simpang Kenire. Aku ada lebih kejam lagi, Bro. Tadi aku baru jalan. Ini aku mau bilang kan sama orang-orang juga harus tahu kan. Kita nih orang awam nih. Yeah. Aku kan ke kantor bupati nih, Bupati PD. Ini Bupati PD kadang PJ ngelihat ya atau apa gitu kan.
pengen kasih tahu juga kan. Iya. Hai Pak PJ. Salam ya. Jadi aku Salam ngelihat Pidi ini Mulia. kan. Itu Salam kalau Pidi besok mungkin Oki juga bisa lihat, Ton bisa juga lihat. Itu kan aku tadi siang itu langsung ke kantor bupati, tapi lewat Baitul Mall ini yang samping nih. Iya tahu. Oke. Pas depan kantor MPU. Iya. Itu gak ada tuh sampah bro. Nggak Sampahnya ada. sebelah sini. Ditumpukin kayak itu. Itu MPU, kantor MPU bro. Apalagi kita yang orang-orang awam biasa gitu. Hana MPU bener nih apa konya tempah di mangun Kebersihan sebagian dari iman anjing. Makanya berarti kan di PD ini banyak orang yang nggak beriman karena banyak orang yang nggak buang sampahnya Atau kita sembarangan. ganti aja bahwa buang sampah sembarangan sebagian dari iman Nggak gitu. bisa. Karena kita beriman itu harus bersih. Enggak, menurut aku nih bang. Nah, Nyoba Aceh potensial. Galak-galakan. Orang getanya Aceh, nah. tatam agak tayu agak tatam. Berarti kita coba kesimpulan lagi bang Jian begah menot termasuk logis. Harus kita ganti bro. Contoh begah, nyan bang. Kayaknya udah kayak keimanan aja tuh buang sampah sembarangan gitu. Masyarakatnya sang hana selengan jargon-jargon. Langsung action. Nyita pegahannya menyenebah bro beranggaho perempuan pahala. Wah nek denger. Aneh. Kenan, nyangken, urusan kah bro ke? Nah, kayak gitu. Wih sampah. Kontak ya. Bahaya nih. Aku ke ini. Harus pakai grounding dong. Makanya jangan sering-sering bilang ke Nyambang, MPU, nyambang. makanya kayak itu kualat lu kan. Bang, nyambang efek lempah dia. Efek ini nih. Bahaya. Murah grounding. Kalau tanya urung pekerja aja nah. Tolong disafetikan lagi nih ya. Waktu episode pun kena mumpuk ke sang na pada untak. Ini apa namanya perkenalan. Iya boleh. Ya uniknya kan kantor cerita PD podcastnya gitu men. Keren. Ada kontak-kontaknya gitu. Biar ada kenangannya. Iya. Nah sama kayak yang tadi tuh, ngebayangin nggak cuma ngejawab kenang-kenangan bro gitu. Kenang-kenangannya sampah ke orang lain Wak. Iya, kenang-kenangan emas kayak uang kayak segala Iya. macam. Kenang-kenangan sampah. Kemarin acara BUMN juga kenang-kenangannya sampah. Nah, walaupun ujung-ujungnya dibersihin juga rupanya nih. Setelah lu bersihin kan gitu. Nah, makanya kita jadi nggak senang gitu kan. Bukan berarti mengungkit-ungkit, tapi itu tadi yang saya sampaikan bahwa setiap kegiatan itu harus dipikir dari A sampai Z-nya, dan Z-nya itu kan paling ujung tuh. Ya sampah. Setiap kegiatan itu pasti menyisakan sampah. Dalam hal ini mungkin kita tidak memojokkan BUMN dah. Ya enggak, semua kegiatan. Ya, mungkin ke depannya setiap penyelenggara Kita event. nggak mojokin BUMN, kita cuma katain BUMN, kita katain pemerintah, kita katain. Iya. Kita nggak mojo-mojo dong. Ya, tapi kan harapan kita next event nya Yes. kaku kukuh dikit, napa ya kenang. Pak Men juga nggak guys. Lu dibayar berapa anjir? Lu dibayar berapa? Goyang lu. mungkin udah. next event Ya. para pekerja event ini bisa memikirkan hal seperti itu. Nah, harapannya seperti Harapannya itu. kan kita seperti itu. Nah aku tanya nih sama Oki nih. Pertandingan bola, Oke. voli, Ah. dakwah, Iya. Wah. acara maulid. Apa aja deh, acara kenduri, acara orang kawin. Ninggalinya apa sih? Sampah. Tetap itu Nggak ada masalahnya. yang lain, tetap Ada. sampah. Iya. Makanya kan nggak salah aku bilang buang sampah sembarangan itu sebagian dari iman bro. Itu tradisi kita. Lu jangan coba-coba halangin. Nih GPS sudah halangin. GPS jangan halangin dong Karena tradisi kita kami. adalah perangi sampah. GPS melawan syariah. Ya, No, kita negeri syariah nggak Joy. seperti itu. Aku sakit hati, itu tradisi kami bro. Buang sampah dari Endatufur ngomong ke bawah bro langkrung. Nah, indah tuh dari mana? Toe yang langkrung. Ya bro, mana apa langkrung? Toe langkrung. Aduh. mungkin menyetun luar bewati hanya anami pandai gebetan ju le runcinya dari dua bah bro rangga hobe. Jadi udah Jadi, ini ya, udah. di mindsetnya udah terkunci ya. Jadi kujak timpang le pi bineh jalan. Iya. Kujak arah Lok Kaju pi bro bineh jalan. Kujak arah Garut pi bro bineh jalan. Menyebab pasai Garut hampa yang buat tutuan. Bak tutu Garut yang tip every day, every time. Every day. Every day, every Setiap time. hari. The bro is the driver. Yes. Ah, I know. The bro to Is the the driver.
Ada lagi model ambil nih bekas-bekas apa tuh? Kalau nggak salah aku ayam potong ya. Iya. Wah, Sampai di Klibut orang mandi. Cewek-cewek pakai apa tuh namanya? Tawa. Kain. Ija tawa. Ija tawa. Ija tawa. Basahan. Sam mandi, Wak. Sam di atas, Wak. Itu menjadi suatu Bangki. hal menjadi suatu hal yang miris sebenarnya. Miris, sangat miris. Sangat miris. Karena kemarin tuh baru viral ini bang. Kita sampah Indonesia tuh menyebar luas dari laut ke Afrika Timur kalau nggak Iya salah. betul. Mampus. Itu kan cok pajo cam cok pajo mami poko cok pajo nabati. Mami poko itu kebanyakan tuh. Nah, aku juga nggak sanggup pikir ini kan apa namanya? Emang orang-orang kaya ini loh. Dia untuk bersihin mobil dia supaya nggak banyak sampah, dia buka jendela dia buang keluar. Kita lagi belakang, Wak. Nempel, Wak. Tepap. Ya. Puntung rokok. Untung rokok juga. Puntung rokok. lagi deh. Padahal di dalam mobil itu kan ada asbak ya. Iya betul. Udah kasih anak putanya. Udah kasih dia anak pula. Mau orang kaya. Kan menyorongati entahlah kamu haju. Hana pendidikan. Pendidikan kurang. Pendidikannya kurang. Iya. Tinggal tak edukasi. Oke, move on. Orang kaya Orang kaya duit banyak, pendidikannya kemungkinan besar ada. Bahkan ada S2, S1. Tapi yang jadi masalah tahu kenapa? Kenapa masalahnya itu? Karena memang S2 sama S3 itu sedang profesor tuh nggak ada lagi mata kuliahnya itu akidah akhlak sama PPKN, bro. Nggak ada, bro. Jadi jangan salahkan mereka. Jangan salahkan yang S2 sama S3 itu kalau mereka tuh buang sampahnya sembarangan. Karena memang nggak ada pendidikan, nggak ada mata kuliah akidah akhlak sama PPKN nggak ada lagi di S2 dan S3, Pak. mungkin Nggak mikirin itu lah. Ya, makanya tadi saya dapat poin dari Bang Tono entah dari Bang Jian bahwasanya sampah itu kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tapi itu kan murni dari Kita ini dari Ya, kita pribadi. Karena Pribadi. siapa yang menciptakan sampah? Ya, Ya, kita sendiri. itu kita misalkan sendiri. nih, kita makan ini, kita beli di bungkusan Iya. plastik seperti ini kan. Itu apa namanya sih? Cireng ya? Ini cireng nih. Cireng itu ini ada juga ditulis di sini buanglah sampah pada tempatnya ini ada. Keren. Buang sampah pada tempatnya. Iya. Ini ada pesan, bro. Ya ini menjadi contoh. Iya. Ya. Keren. Ini dijual di Blok Sawah. Ya, ini namanya cica. Cireng fasya. Singkat ya. Contoh ini, contoh. Contohnya nih kita belanja ini, ya kan? Walaupun si pembeli menyediakannya seperti ini kemasannya, tapi kan dia nggak mengharapkan juga kita untuk membuang sampah yang dibeli dari dia itu di sembarang tempat, ya kan? Contohnya seperti ini, dia menuliskan di sini buanglah sampah pada tempatnya. Ya kan? Ya. Tapi walaupun demikian kita kadang-kadang nggak baca tulisan tersebut, langsung kita habis makan makanannya buang. Berarti sampah itu dari kita sendiri. Jadi makanya tadi sampah itu bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi tanggung jawab pribadi masing-masing. Mungkin dia bacanya salah, bro. Dia bacanya itu tulisannya apa nih? Cireng crispy. Enggak, buang sampah tadi. Buang sampah pada tempatnya. Mungkin dia ngartiinnya buang sampah sama tempatnya kali enggak? Mungkin ya. Buang sampah sama tempatnya gitu ya. Bacanya gitu. Aduh bahaya. Dia buang sampah sama. Nah, mungkin nggak kelihatan ya. Tapi ada ditulis cireng. Cirengnya Fasya. Fasya nih keren. Jadi Ini ada himbauannya bahwa buang sampah itu pada tempatnya. Tong Makan sampah cireng, tepatnya makan ya. cireng sama minum kopi dari Hoka. Nah, Ini nggak kopi bro. Korea nih. ini Korea. Kita kita malah Korea. Ini Korea. Lo yang lebih tahu karena kan barista, cuy. Ini sebenarnya minum apa sih? Ini kalau yang pink ini strawberry. Kalau yang agak-agak warna Ungu-ungu nggak jelas ini. ungu nggak jelas. Ungu sedikit ungu. Ini blueberry. Oh, blueberry. Iya. Ini blueberry ya. Ini berarti ini nggak ada kopinya. Nggak ada kopinya. Tapi ini apa nih? Ini kayak perisa gitu. Oh. Perisa buah. Ya, orang dia barista kok. Hoka. Terima kasih ya Hoka ya yang selalu setiap ini Boleh. mensupport kita ini. Iya. Hoka, berapa orang itu? Anjir. Jadi balik lagi kalau ini juga ini yang salah satu yang perlu dicontoh ya. Iya. Jadi ada buang sampah tuh pada tempatnya. Pada tempatnya. Itu. Saya menangkapnya gini bang, walaupun Ambillah nih kau tangkap lah.
Menangkapnya gini kan. Menangkapnya gini, Bang. Kode-kode yang nggak jelas. Udah aku tangkap aja tuh. Udah balik lagi apa? Walaupun nanti orang tidak menjalankan apa yang ditulis dari ini, Ya. seenggaknya si pemilik ini sudah mengkampanyekan. Iya. Nah gitu. Mungkin jika beberapa owner ada pemikiran seperti ini, mungkin ke depannya, mungkin ya orang-orang bahkan tersentuh hatinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Yang Karena kekuat, berbicara sampah juga, sampah itu nggak ada habisnya. Ya. Yang pertama kita masih ada sampah rumah tangga kan juga lagi kan. Rumah tangga setiap hari masak sampah gitu kan. Sampahnya kadang-kadang nggak dikelola dengan benar gitu, dibuang sembarang tempat. Yang pada keseharusannya itu ada sampah basah, sampah kering, ada B3-nya tuh, ada botol bekas baterai segala macam di situ. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi karena apa? Karena dia dari zat-zat kimia kan. Nah, jadi sampah seperti ini, sampah plastik ini juga Bukan kuenya bro, jangan lu tunjukin kuenya, plastiknya maksudnya. Iya, plastiknya. Sampah plastik itu juga mempunyai zat-zat kimia yang bisa berubah menjadi gas. Oh, okay. Ada juga. Nah, dari sampah rumah tangga juga ada. Ketika udah numpuk banyak, itu kan dia udah diproses tuh sama alam. Diproses. Jadi itu mengeluarkan zat-zat yang mungkin merusak pencemaran udara yang pertama, kemudian struktur tanah bisa jadi nggak subur lagi gitu. Nggak subur lagi. Karena Okay. apa? Karena racun yang terkandung di dalam sampah-sampah plastik itu. Plastik. Yang paling bahaya kan sampah plastik ya. Sampah plastik. Yang paling bahaya lagi tuh itu Ton, yang tempat makan ayam penyet itu. Styrofoam. Styrofoam. Itu nggak pernah akan membaur dia. Iya. Nggak pernah. Nggak akan busuk. Abadi dia. Iya. Membaur apa turai sih? Turai. Boleh lah. Beda-beda tipis. Salah satu Beda-beda tipis. yang sampai ke Afrika Timur kan sampah seperti yang susah didaur ulang. Oh iya. Styrofoam karena dia tidak tenggelam yang pertama, dia terombang-ambing. Terombang-ambing. Di bawah arus. Sehingga sampailah ke tempat daerah-daerah lain. Mungkin kita jadi sudah membahas segala macam permasalahan tentang sampah. Iya. Mungkin dari Bang Tono nih sendiri, untuk saat ini apa yang harus kita lakukan supaya 2000 berapa gitu kita bebas sampah? Hal-hal kecil lah mungkin dari Bang Tono selaku penggalak ataupun pegiat gerakan peduli sampah. Kalau kita berarti yang kita lakukan sembari memberikan contoh, kita mengutin sampah, buangin sampah pada tempatnya, terus koar-koar tuh biasanya. Karena apa? Mungkin dilihat agak apa namanya? Dibilang itu Pepep. mepep, frontal ya. Frontal ya. Nah, karena Vulgar apa? gitu. Vulgar. Karena masyarakat kita di sini nggak bisa dibilangin tuh secara baik-baik. Hanya dah pegah be lagi kah. Ki be ka bro be nan be. Nah, dengan sokah. Iya. Sokah. Iya, Iya, ada payah tuh. kena. Hai ke kabar bro kayak apa lu le. Bro aku kubah-kubah enan. Kayak be enan ki kah mendeng yang merasakan. Ada Harus memang. kayak gitu emang ya? Iya. Jadi sembari kita memberikan contoh, kemudian kita mensosialisasikan. Itu hal-hal yang penting yang seharusnya kita lakukan itu secara rutin. Sampai saat ini kan nggak ada tuh yang dilakukan secara rutin. Paling ada tuh yang saya tahu dari Dinas Lingkungan Hidup membentuk ini desa binaan. Desa binaan. Nah, desa binaannya sudah cakep tuh. Tapi belum memberikan efek untuk ditiru oleh kampung sebelah Belum misalkan. jadi pilot projectnya belum ini ya, belum bisa ditiru oleh orang lain kan? Iya. Dan harapannya seperti ini. Si pemerintah ini dengan si penggiat-penggiat ini mungkin bisa bekerja sama gitu. Untuk apa? Untuk ya perang itu tadi, perang sampah. Untuk mengoptimalisasi itu. Program-program ataupun pilot project yang memang menjadi contoh untuk desa-desa lain ya. Di Dinas Lingkungan Hidup seberapa sih orangnya yang mau peduli? Ya, oke. Seberapa sih orang di kantor tersebut? Ya enggak lah, orang di situ sarjana kehutanan, sarjana hewan gitu. Makanya kan nggak bisa kita bilang Sarjana hewan ada nggak? bisa kita bilang seperti ini. Kenapa mereka memang memilih desa binaan? Karena
membina satu desa itu lebih mudah mungkin ya Lebih mudah. daripada untuk koar-koar rata kampung Mantap. gitu. Tapi pengalaman nih, ini kan tanya nih si Tono kan sering buat acara sampah-sampah kayak gitu kan, bersih-bersih sampah nih. Selama buat kegiatan GPS itu, gerakan peduli sampah itu, Ya. ada nggak yang buat jengkel tuh di mana sih? Saat buat kegiatan tuh? Buat jengkel dalam hal apa nih? Nggak, masyarakat itu saat kita ini yang buat jengkelnya Oh, ada. kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita kan ngasih tahu nih sambil ngutip sampah, Kak, sampahnya nanti dibuang ke situ ya. Kita udah kumpulin di situ. Alah, sampah aja pun makin dibuang. Tapi ya kita semaksimal mungkin mengontrol diri kita tuh jangan tersulut emosi kan. Tapi kalau si Tono tadi, Hah? dia bukan tersulut emosi sebetulnya. Tapi karena pengaruh pola pikir mereka itu nggak bisa dibilangin secara baik-baik, ya kenang dena lah, Wak. Si bi contoh lah si Oki punya. Si Oki Memang ni. kan lagi bukai mah. Ini kontak lagi. Oi, Berarti oi, nggak boleh nih. oi, oi, Nggak boleh nih. oi. Memang keramat. Ah, berarti ku itu punya tim kamu no. Jadi kan sampai pernah tuh ngatain cantik doang, otak lu nggak ada. Oh gitu. Oh ya, itu pernah viral videonya kalau nggak salah. Lu cantik doang bro. Cantik Otak doang, nggak ada. otak nggak gitu. ada. Jadi kadang-kadang seperti ini. Kita udah mandi tuh cantik-cantik, cakep-cakep, mandi pakai baju bagus, pakai parfum, bersolek, datang ke pinggir laut. Kita duduknya masa di sampah. Oh siap. Iya, siap. Duduknya di sampah. Iya, betul. Buat apa mandi? Kalah dong sama anjing. Nah, Anjing aja 8 tetek. Dia Iya. nggak mau duduk di Nah. sampah. makanya. Ya Orang kan? dia baru 2 tetek. Masa aja manusia udah yang mau 2 tetek Udah duduk di sampah lah. duduknya di sampah. Masa dia mau ngalah-ngalahin anjing? Iya. Kalah dong sama anjing. Nah, kalau kita bilang ke binatang kan mungkin marah kan. Si personal ini mungkin akan marah. Ya, walaupun kadang-kadang mereka seperti anjing juga. Emang semuanya tuh anjing yang buang sampah sembarangan tuh. Udah binatang udah. Binatang. Oh, udah. Binatang aja gak buang sampah sembarangan. Ya. Kok jadi masuk kebun binatang gitu. Allah. Mohon maaf ya. Maaf ya. Sengaja. Iya sengaja. Yang Mantono lakukan tadi itu saya pernah lihat dan itu viral. Viral ya. Viral. Tapi itu mungkin ya seperti itu watak masyarakat kita khususnya yang ada di PD. Menyedap gagat kah? Hai peti. Ya. Menyemalah menyebab gagat mesti bauri nama hebu. Hai dengar ni. Hai dengar. Tapi menyekat tamu kerja Ya. baru. Urang arah-arah Hugli. Tunggu buat mimbar po. Ya begahan. Hai Soka. Wah, apalagi kita mau bilang sampah lah. Tapi yang kemudian kita lihat dari keseluruhannya, mereka itu sebetulnya tidak mau peduli dan tidak sadar akan apa yang dilakukan. Iya, dan sangat malas walaupun 10.000. Jadi Iya. aku ya di rumah ya. Itu sampah itu diambil dan aku bayar 10.000. Dijemput kan? Dijemput. Aku taruhnya di rumah dan nggak pernah bakar. Karena bakar sampah juga sekarang mengganggu kan. Karena itu kan plastik-plastik itu zat kimia. Jadi asapnya kalau masuk ke rumah itu dapat merusak juga kesehatan. Jadi ada beberapa yang jadi masalah di punguti sampah itu nggak mau bayar. Bahkan berani dia komen di waktu aku posting punya Bapak BPBA Aceh yang dia bilang bahwa salah satu penyebab banjir juga sampah. Dia komen dan dia berani komen. Dia komen gini. Aku mau telat bayu peng bro kah cok li. Padahal berapa duit sampah cuy? 10.000 cuy. 10.000 per bulan. 10.000 per bulan, 300 per hari gitu. Murah sekali. Dan itu malas. Dan kalau kita lihat tim dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang menangani sampah di setiap desa itu, yang menjemput itu sangat bisa kita bilang sangat kasihan. Kasihannya seperti ini. Mereka itu sampai jam 6 sore masih bolak-balik dari TPS itu ke TPA. Padang Tiji. Jauhnya itu semana? Belum lagi dia angkat-angkat sampah. Dan gajinya nggak UMR. Gajinya nggak UMR. Nah makanya kalau kita mencoba melihat ke depan, mencoba memikirkan orang lain sedikit saja,
mungkin kita akan berubah pola pikirnya. Itu orang ini dengan gaji per bulan seperti itu dari sini ke Padang Tiji. Kita depan rumah ngumpulin sampahnya nggak mau, bro. Nah, makanya nggak ada guna kita kan? Tapi kalau di kampung kan ada dana APBG ya. Ada. Apakah bisa dialokasikan sedikit? Oh bisa untuk dong. itu? Kadang ada ini. Setahu aku itu ada perbub lingkungan. Itu yang disahkan. Dan itu boleh. Itu kan masa abusi kita tuh. Ya. Si Red Pet, si peci merah. Red Pet, yes. Red Pet dong. Peci merah. Lo tahu nggak? Ini cerita sedikit ya. Lo tahu itu Aku bawa nih sedikit merahnya. itu legend loh. Abusi legend loh, bro. Legend ya, dia satu-satunya bupati di Indonesia yang pertama sekali buat perbub lingkungan. Itu viral. Abusi. Itu viral. Makanya beda dia ada kesamaan. Keren, Abusi. Ada Abusi keren ya. Makanya ada kesamaan. Kalau di Berarti PJ keren. Hah? PJ keren. Belum. belum. Ntar pasti keren kalau udah bantu-bantu kita. Iya. Bantu-bantu kita baru keren. Jadi ada tahu nggak tuh? Kayak sekeren-kerennya itu saingan dia. Si Abusi ini saingan. Kalau di Inggris itu ada ini Waironi, si setan merah. Oke. Nah kalau di PD ada Roni Ahmad, si peci merah. Ngebayangin nggak? Saingan. Satu-satunya. Dan badannya sama-sama gempal. Oh iya dong, ya. Nah, body shaming, bro. Satu-satunya makhluk di PD ini yang berani tanam orang hidup-hidup. Nah, itu. Abusi cuy. Lu berani tanam orang hidup-hidup, bro. Makanya orang keren. Makanya itu keren. Kita sambung lagi ke sampah. Kita sambung lagi nih. Memang masih terkait dengan Abusi. Okay. Dia itu kenapa aku bilang legend lagi? Abusi itu dia pernah punya program itu untuk perbaiki kantor bupati. Tapi yang kemudian masyarakat viral dengan puyak pegel kantor bupati. Tapi hari ini kan terbukti saat banjir. Kantor bupati kan banjir. Tergenang, bro. Tergenang anjir. Ya, itu kayaknya baru kejadian. Iya. Oh, iya. Artinya dia tuh sudah berpikir ke depan. Visioner dia. Iya. Itu yang keren dia. Orang dia paling pintar kok di Aceh nih. 4 tahun sampai S2. Nah itu kan kalau kita udah jelas gak bisa, bro. Ini cirengnya boleh dipanggar nggak? Oh makan, bro. Ini cireng ini aku kan dari kebetulan tadi manggil-manggil dia gini. Tahu nggak ini cireng ini aku sedikit ya. Ini Fasya makasih ya, nekat banget dia nggak bawa ini. Selamat makan Bang Zian, Entin, Cerita PD dan Filmo, ini Bang Tono, Kier nih. Wah, terima kasih. Besok-besok Fasya. Fasya besok-besok kalau jumpa Tono ini di barcode aja ya, karena di Kier. Di barcode. Boleh. Langsung aja di barcode. Ini tahu nggak Ton? Aku dikasih ini Ton, sampai saking nggak tahu ini makanan cireng ini apa. Dikasih ini contekan. Coba dong apa tuh? Ini fly food. Ownernya makanan tuh terbang dong. Iya, makanan terbang, bro. Harapan dia sih katanya biar bisa terbang makannya seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Harapan yang mengerikan ini. Ada filosofinya. Ada visi misinya juga ini. Visi misi dah. Jadi cireng ini khas Bandung tuh. Oh, khas Bandung. Dan dia harganya tuh 3M. 3M? 3M. Murah, meriah, muntah. Kirain 3M tuh makasih. Makasih dan makasih. Oh, itu ini apa namanya? Ini ada yang panjang, ada yang buntel nih. Apa maksudnya? Dia di sini ada cireng original, isi sosis sama kornet sapi daging. Itu baru karyanya ini makanan terbang. Enak. Lo makan, coba lo rasain dulu nih. Ini cocok buat cemilan-cemilan apa nih ya? Cemilan 10 gitu. Lagi nongkrong gitu. Cemilan 10. Memang gua cadel. Cemilan 10 sebelah. Rasanya cocok. Dan sausnya itu pas ya. Pedes. Ya, enggak terlalu pedes. Dia kasih alamat lagi, cuy. Kalau mau beli kalian tuh bisa ke Blok Sawah. Itu konternya tuh warna pink. Cireng tuh kepanjangannya apa sih? Apa? Aci digoreng. Cireng ini kepanjangannya apa juga kan? Aci digoreng ya. Beda sama batagor ya. Batagor tuh batu bata goreng. Bakso tahu, tolong. Dia ownernya tuh Fasya. Makasih ya Fasya ya udah mau enak support kita agar kita tetap nyam-nyam walaupun lagi ngecuap-cuap
Iya. Nah, gitu. Ini Fasya nih. Kenal Fasya nggak? Bukan Fasya Ungu, jir. Pasca yang jago baca puisi itu kan? Itu dia. I know. Itu ownernya. Dia ada di luar ini. biasa. Keren. Semangat Pasca. Fasya, keren. Tetap ya. Kita tetap dukung anak muda yang kreatif, yang mau berkarya tanpa harus berharap sama PPK, PPS selalu ya, PPK, PPS ya. Selalu ya. Larinya begitu. Fasya karena nang kemoncek lah maju yang ikut. Fasya kau lekat dulu tahan ni. Lagi orang legak. Ini. Dah nyontek dah cowok je. Ya kan enggak anak pupu mereka kan jomblo syariah. Jadi Ji berharap Bu Pasca yang intat. Kan Bek keharap lagi ya. kan menansi konsep je. Jangan keharap sampah masyarakat akan diantar oleh orang-orang. Ya. Walaupun kita ini bagian dari sampah masyarakat, ya kan? Tapi kita tidak membuat membuang sampah itu sembarangan. Walaupun kita dianggap sebagai sampah masyarakat. Tapi yang sebetulnya sampah masyarakat adalah mereka yang buang sampah mereka yang buang sampah sembarangan. Mereka yang suka nyampah di sembarang tempat. Itulah Ada tuh sampah. kadang lagi nyetir kan kayak Bang Jian bilang tadi, sambil buang tisu, buang belakang rokok. itu ada judulnya Citatu. Iya. Buang. Orang belakang nempel tepak gitu kan. Nah, mau kejar dia naik Fortune, kita naik Vespa, kan nggak kejar. Gak sanggup cuy. Tua banget Vespanya. Tua banget. Enggak, itu kan itu salah satu contoh yang membahayakan pengendara lain juga. Kayak tadi itu ketutup matanya, kita nggak tahu jalan, tiba-tiba nabrak orang gimana. Lu air mineral gitu lagi Iya. dibuang. Aduh anjir banget ya. Makanya kan Kayak nggak ada otak. Ini kita kembali lagi ke Kembali apa? Sampah. Ke- Kita lagi ngomongin sampah tadi. enggak ke tadi dana kampung yang mekohnya. enak. Dana kampungnya. Berarti kan ada secercah harapan sebenarnya bang. Bukan cercah lagi. Dikasih harapan, dikasih jalur supaya tidak mengutip uang sembarangan. Nah, dikasih jalur sama pemerintah. Berarti kan kepala desa sebenarnya harus ada inisiatif untuk desanya itu bagaimana dengan mengelola sampah dengan baik dengan menggunakan dana APBG. Kadang dia juga buang sampah ke sungai kayak mana? Makanya itu kadang-kadang kepala desa itu otaknya nggak ada juga. Itu masalahnya. Ini yang menjadi apa, Bang Uki? Yang menjadi PR sebetulnya bagi semua khalayak kan. Kadang-kadang ada orang yang di kampung tersebut tuh mengerti, tapi karena kepala desanya goblok, Ya mau kayak mana? alhasil dia nggak bisa nerima apa yang masukan dari warganya Oke. tersebut. Berarti dia bisa alasannya kalau sekarang BLT-nya udah potong duitnya banyak, udah potong BLT, nggak berani buat ini. Yang tahu cuma buat gapura. Di mana-mana gapura, Nah. lapat beton. Pernah nih Bang Zian, pernah ada kita buat kayak temu-temu ramah gitu di tahun lalu. Kita buat temu ramah terkait dengan pengelolaan sampah. Kita undang tuh geci-gecinya, kepala desanya kita undang. Yang datang tuh hanya boleh sebut ya, Blangpaseh. Boleh Ini apa dong, nih? boleh. Tadi kita sebutin banyak kok. Lambeso, Blangpaseh, Lambeso, Kampung Cina, Wih, sembuso cuy. Pendedengah. Panti Tengah ada perwakilan. Oke. Nah, cuma 4 yang datang. Dari 730 desa. Enggak nyanyi kecamatan Siglimdang, kecamatan kota. Kecamatan kota. Kota ada berapa ya kecamatannya? Aku juga nggak tahu. Enggak, Ada kampungnya ada berapa ya? Kota? Enggak sampai 50% itu. Kalau di Enggak cuma 4 dong. Iya. Kampung Hasan di mana, Makanya- Pekan Bidi di mana? Makanya kita gitu. dari kehadiran tersebut kita bisa menilai bahwa ya mereka tuh acuh tak acuh, bodoh amat sama sampah, bukan urusanku. Nah, mereka pikirnya gitu. Jadi kan bisa kita bilang kepala desanya tuh goblok. Kepala desanya tuh nggak punya pikiran. Semacam nggak ada visi. Iya. Yang terakhir tuh ada Kumuncelah yang buat video tuh. Oh iya. Yang mana? Yang PPS tuh dari dilantik Kan sampahnya tuh dilantik Nah. di PCC. PCC. Wah. Tuh, gimana coba? PPS dilantik di PPC. PCC ya, PPC. Itu di memang kan setiap kegiatan menyisakan sampah kan kadang-kadang. Masalahnya tuh ada tong sampah, Bro. Tong sampahnya tuh nggak penuh-penuh, tapi sampahnya di luar penuh. Iya, itu karena pola pikir kita tadi. Kan Ambil kotak buang gitu kan. menyahana selalu tong bro sih manyang kan tong bro jadi
biruan kan, hijauan. Yang dari Bapeda-nya. Ini kan ada kan. Kalau tong sampahnya kecil, kemudian dia penuh sampingnya ula-ula. Oke. Dia buangnya situ, cuma nggak muat lagi. Ini masalahnya tuh sepanjang Nyebar kan. tempat PCC gitu kan. Dan itu orang sekolahan semua, bro. Itu orang sekolahan semua dan punya pengalaman semua dan sudah lulus tulis, Iya. sudah lulus wawancara. Nanti Nyalun nyanu kamu yahlun mandum karena yahlun pak lah. berarti supuro ke Mendum. Suhu puluh mandum bang. Hanuta. Menyebab kamu daya kenan apalah tak kilun bukan hanuta. Lara da'lu. Lara da'lu. Lara aduh. Ruduk ai depa. Jadi ini kita baca komen dulu nih. Ada Muhammad Taufik Sufi nih. Barosa Watelun Podcast. Nadi bibu dan kebab. Sangar dingin dong. Nyo nasi. Nah cireng. Nah makanan Korea, minuman Korea. Abu Alif. Oki wate na flyer hana tru. Wate hana 6 flyer katru. Oke, saya tak menang flyer ji. Abu Alif kan nyo apa nama nyo? Ujun. Jadi nyo Abu Alif fun fact. Lon muno le kegiatan muno ngurunyo support. Jadi hana ku wali bernuan. Aku stay juno sampai inohat. Takut je punya ku Ujun. Karena ini udah keberapa Bal? Ini podcastnya? Itu cuma malam ini yang nggak hujan, bro. Sebelumnya tuh hujan. 2 kali podcast, 2 kali tuh banjir. Dia lihat juga yang apa tuh yang hantu Pi Bakung. Ya, itu lagi suara hujannya deras banget. Deras banget. Dan banjir malam itu kan? Iya. Banjir lagi, bro. Nah, banjir yang pertama sampah. Kemudian drainasenya nggak jalan. Iya, karena ketutup sampah. Nah, ada juga drainase yang nggak ada sampah, tetapi tidak memenuhi standar. Nah, sehingga air itu tidak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hasilnya meluap. Nggak hanya itu, Ki. Jadi sampahnya di tempat lain. Kemudian waktu datang air itu kan dia mengalir ke tempat drainase nih. Pas ngalir di tempat drainase, karena sampah tuh ke bawah, jadi ketutup drainase sama sampah. Akhirnya waktu banjir surutnya agak sulit karena drainase udah ngendap di sampah tadi. Ketutup drainase ngembro. Makanya masyarakat itu jangan buang sampah sembarangan. Itu yang paling penting. Jadi nyo nak cerita apa, Cut? Jadi gampung lo kan nyo bro tu. Kita tengah bro. Ya. Cerita aja, bro. Ya. Di kampung lo kan di Jojo. Jojo kan Jalan Tiro 70 dan yang pernah banjir warabe 15 parah dah. Menye 60 gogo. Okey. Menye 50 yang sosok. Panjang ya. Menye 80 bobo. Okey. Jadi kampung lo kan kampung yang paling rawan banjir. Ya. Karena kampung Binekrung Dastiro Dastiro. Dan ketika zaman Thailand maya yang tutu apa ke? Ketika lung lah 2 SMP, lagi lah SMP tutu kanak-kanak 2 boh. Nah, permasalahan dia adalah semenjak tutu 2 boh, banjir semakin rawan, bacut ujian KII. Lepas penyebabnya adalah sampah. Ya. Zaman Kau tahu ki. Nah, ini udah bedah. Mau pisau kan? Zaman tutu tak boh tiang je meno. Enggak, semenjak tutu tak boh tiang je kan lagi medang tapi meno. Okey. Sampah dari tiro dari gle. Rangka-rangka mah mencapai nan ju. Ina mendum babak kere mencapai ina mendum. Okey. Di te ujian tegai iya. Kuno ju gampang ju. Okey. Ya. Jadi bahkan menyadari dari kampung sekitar lagi Jojo, Kumbang, Musapaganya, Beladih, Manasa Baru menyeka kala bro, nyen bahkan masyarakat naik antrean untuk itulah bah lewat. Baru bahna harus iya ji. Nyam bro plastik per rangka men. Rangkem bro. Kamu jampu. Kamu jampu. Tapi dari rangka-rangka mbak apa namanya bak teringan ku kala memang bro. Kabah lagi di kelibut lagi nanti. Kelibut sepanjang sampai Jurong Kling. Aduh tolong. Ya, kelibut Jurong Kling Garut. Tolong ya. Ina nurung kaya-kaya. Pakau tak jihana. Baik berulang kerung kep ki ya. Yang ke peci manji lepeng leh.
Garut nana lah tolong. Tolong di Kuala Mesti nan sile masyarakat Garut pakan hobi dah berubah nyanan. babah bro langkung. Masyarakat Garut pakan hobi dah berburu langkrung. Tu gua Awak ajar dro tu. ne manoi nan berburu hinan. Paki bau de waron pu lagi bui gimana le? Kita gak kige. Lo tu Kuala nan iba Masa kita menyamakan hidup kita tu seperti binatang? Lambruh, lam-i. Mata apa ni nan? bah bro langkrung, mano pi langkrung. Manol bilang krung. Teh hana dubi ipet bico langkrung. Hilang krung. Berarti kan memang udah nggak sehat. Alahan wadai banjir. Video sak lagu Rafli. Tak berarti. Kadum no ancu do nyanyo denging kepit. Are. Salah. Salah awak kata. Mama bro. Oh mahnya lu hai bukit. Iya kan? Kadum no ancu do nyanyo padahal bu droi pancu tak gepak bit ke. Kok Awak kata sih. Tayang betul. nyanyo banjir. Atakan banjir buka video. Buka video, Memang Pak. hobi. Debu-debu buka video. Pedih lagu tabarang tak lagu Abdi. Dia kan kamu Dia dah. ada lagu nyawang. Iya. Tapi Bagi adi kan nampak lagi dilau dah banjir. Aduh kita sakit perut Ki. Ini betul-betul berbicara tentang ini ya. Ya. Sangat bersih. Nggak ada menyediakan apa namanya lebih apa maksudnya nggak ada menjadikan yang menjadi sampah gitu kan kayak tisu nggak ada ya. Enggak ada tisu. Oh, ini enggak ada tisu. Aku ambil tisu dulu. Tisu belakang. Pakai ini bro nih. Gini. Enggak ini. Takutnya kontak. Enggak anjir, itu enggak kontak. Enggak apa-apa ya, enggak pengaruh ya. Enggak. Ini enggak apa-apa cuy ya, lihat. Enggak apa-apa. Takut enggak aja. Enggak apa-apa gini kan. Enggak apa-apa. Jadi pegang basah ini tadi pegang ini makanya kontak. Oh gitu. Oke, fine. Jadi nah, selama ini Ton udah berapa kali sih buat aksi gitu? Dari 2019 sampai 2022. Kita aksi itu sebenarnya nggak terhitung udah berapa kali aksi. Oke. Tapi ada yang besar kita pernah buat 3 kali aksi besar. Dengan harapan kita itu mendapat perhatian sedikit dari pemerintah. Tapi rupanya nggak ada. Ya kita nggak masalah. Malah kalau bahasa Acehnya lebih senang ke hanai support oleh pemerintah. Aku nak pemerintah mendong. Ya kan? Makin hanai support, makin galak aku tunak pemerintah. Kita nggak terikat. Ya. Dalam artiannya seperti ini. Kenapa sih nggak sama-sama itu kita mikirin hal tersebut gitu, hal sampah? Karena kan jarang gitu orang yang mau mikirin sampah. Dan kalau ditanya, Bang dari lingkungan hidup ya? Enggak. Oke. Ya. Kita dari masyarakat biasa sama kayak ibu bapak. Cuman Bedanya kita ada otak itu. Cuman kenapa kita seperti ini berbeda kan, jauh berbeda sama ibu bapak. Kita bilangnya seperti itu. Lo bedanya apa kan tadi sama. Iya, tapi ada yang berbeda. Kalau orang ibu buang sampahnya sembarangan. Kalau kami tukang mungutin Sampah yang buang orang pada ibu tempatnya. Tukang nguti sampah yang ibu buang Ya. sembarangan. Ada tuh orang yang udah lihat kita aksi, ikut aksi. Ya itu. Ada tuh yang ngelihat kita aksi, tapi mereka cuek. Dikasih tahu, Bu, Pak, Kak, Dek, sampahnya jangan ditinggal ya. Kita ada sediakan tong sampah di pojokan gitu kan. Kita pernah buat 12 tong sampah loh. 12 tong sampah jangan lihat dia. Enggak. 13. 12 tong sampah itu dari GPS kemarin tuh kerjasamanya sama Universitas Jabal Ghafur di Mapala JE-nya. Mereka buat kegiatan, kita buat kegiatan, maksudnya sama-sama punya kegiatan, akhirnya join. Menghasilkan itu 12 tong sampah. Kita posisikan tuh di Pantai Pelangi. Mulai dari pintu masuk Pantai Pelangi sampai ke ujung pantai di batu-batu itu. Iya. Di situ sedikit terjadi perubahan dan disitulah merasa terpuaskan sedikit nih. Oke. Karena apa? Udah ada tuh sampah. Udah ada tong sampah, kemudian orang juga udah mau buang sampah di tong itu. Nah, terus setiap hari kan kita lihat tuh survei, oh tongnya penuh. Penuh. Kita telepon tuh LH-nya. Bang udah penuh tuh gitu. Bang penuh bang, dijemput sama LH kan. Karena memang mungkin orang itu terbatas dari operasional mungkin LH-nya. Sangat terbatas dari operasionalnya. Jadi ya kita maklum-maklum juga. Cuman
setelah beberapa waktu, hampir selang setahun, tong sampahnya hilang. Jadi eceng bro. Tong sampahnya hilang. Kurasa jadi eceng. Yang saya nggak sanggup pikir, ini tong sampah ini kita sediakan untuk dibuang sampah ke situ, untuk tempat sampah. Tapi kenapa tong sampahnya itu diangkat juga? Itu karena tadi yang aku bilang, buang sampah sama tempatnya. Nah itu tadi kan mungkin. Jadi tempat-tempatnya dibuang kali. Dari situ mulai berserakan lagi, terus kita kembali aksi lagi. Kita hampir setiap nongkrong itu kita selalu aksi. Supaya apa? Dari situlah maksudnya kita tuh nggak akan bosan-bosan mensosialisasikan kebersihan lingkungan gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita buat itu, walaupun nongkrongnya kadang 2, kadang 3, kadang rame gitu kan. Tapi kita tetap lakukan. Jadi kalau untuk kegiatan mengut sampah itu udah nggak terhitung. Udah ini ya, asal ada ya gas gitu. Gas ya. gitu. Mau 2 orang, mau 3 orang, coba gas gitu. Tujuan kita untuk merubah pola pikir tadi. Nah, setelah berapa kali itu kan biasanya kan aku lihat tuh di depan pendopo nih. Itu sampai sekarang depan pendopo tuh masih kayak gitu aja orang kepeduliannya atau gimana sih? Memang nampaknya seperti ini. Dengan keterbatasannya fasilitas tong sampah yang disediakan itu, jadi hasilnya seperti itu. Masih sama gitu. Masih sama. Masih sama ya? Iya. Karena seperti ini, tong sampahnya nggak ada, mau buang kemana? Ya kan? Ada pola pikir orang yang seperti itu. Ada juga sebagian orang nggak ada tong sampah, tapi sampahnya dikumpulin, disatuin di satu tempat, terus dia bawa pulang. Cari di mana ada tempat ada tong sampah. Gitu. Ada juga orang-orang seperti itu. Nah itu orang-orang yang seperti itu wajib kita apresiasikan. Terima kasih buat kalian yang mau buang sampah pada tempatnya. Berarti dia sudah good people. Oke. Ya kan? Dan kita harapkan. Hujan ya? Oh, hujan lagi cuy. Masa podcast hujan terus ya? Apa biar dingin? berkah banget. Nah, jadi harapan kita bahwa dari pemerintah ataupun masyarakat setempat juga masing-masing ya jagalah lingkungannya. Dan pemerintah pun kalau bisa lebih mensupport lagi fasilitas-fasilitas yang seperti tong sampah itu ditempatkan di posisi di mana nih keramaian. Karena saya lihat yang di sirkuit sepatu roda itu yang baru nggak ada tong sampahnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena emang kayak gitu. Jadi aku lihat setiap pembangunan di PD ini yang baru itu kayaknya SOP-nya tuh yang nggak ada adalah tong sampah. Nah, makanya kan kayak kita bilang tadi, untuk apa tempat keren-keren, untuk apa kegiatan keren-keren, tapi nggak mikirin kebersihannya. SOP-nya tuh. Ya, padahal itu hal paling mendasar sebenarnya. Tapi ada yang unik lagi, disediain tong sampah. Ini juga nggak salah kan? Itu pernah lihat lewat Kampung Pukat nggak? Pernah. Ada tong sampah di pinggir jalan tuh yang tong tuh. Iya. Dibuangnya di mana? Di bawah. Ini aneh lagi cuy. Kita lihat pun nggak penuh ya kan? Dia waktu aku lebih ingat cerita waktu dia di yang tadi tuh yang di Kenire dia buka kayak gini, terus dilempar kayak gini jauh ke sungai. Ya. Nah, tong sampah tuh kan cuma masukin bro. Padahal tapi nggak mau kan? Sampah dari dia kan? Kenapa udah sampai di tong sampah tuh kayak jijik? Gitu. Masalahnya apa sih? Tinggal sedikit lagi gitu kan. Kecuali udah penuh kayak cerita kita tadi di tong sampah penuh sampai meluber-luber tapi buangnya di situ ya nggak apa-apa karena memang itu tempat sampah walaupun nggak di dalam tong sampah gitu. Tapi karena itu tempat sampah ya mungkin nanti ada petugas kebersihannya segala macam. Yang untuk mengutip sampah. Untuk mengutip sampah ya. Ya pokoknya pesannya kepada masyarakat yang sering buang sampah apa nih, Ton? Pesan kepada masyarakat yang sering buang sampah sembarangan bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab masing-masing. Ya kan? Kemudian jangan setidaknya kita tidak membersihkan tetapi kita jangan mengotori. Menjaga aja. Jaga aja sih. Jangan biji lato-lato aja lah sanggup lo jaga. Nah, makanya. Gitu kan. Lagak dengan apa pakai, Wak? Kalau buat masyarakat yang ini yang udah buang sampah pada tempatnya apa nih? Ya, kalau yang memang udah buang sampah pada tempatnya, mereka itu good people. Karena mereka sudah sadar dengan sampah tersebut bisa menimbulkan penyakit. Ya kan? Menimbulkan penyakit, kemudian
Banyaklah dari bau aja kita nggak sanggup cium sampah. Apalagi sampah-sampah rumahan itu, sampah dapur itu yang udah membusuk, itu baunya kan menyengat. Menyengat banget. Ini orang 70 kayak mana? Jojo. Jojo kayak apa yang Haji Mendang? Jadi di ini juga dong, di sosialisasi Nanti pasti ke desanya, kalau rapat-rapat lah kampung kayak ikut, behna kayak ikut, begaduh bawa warung kopi. Jangan bosen. Terutama Pak Gesi lah. Asik di warung kopi, nggak pernah ikut rapat kampung, ini nggak pernah ini. Kan tu ada gua berapa Pak Gesi nyo udah rapat pengen kampung bacut ke sampah. Ke sampah, blow Honda apa kan? Yang lagi betoran, betor. Untuk taruh sampah. Tapi ada beberapa desa itu yang menyediakan betor. Ada. Mereka mempergunakan itu, mereka mengelola sampah itu dengan membawanya dengan bentor itu. Dan satu lagi untuk orang-orang necis nih, ya kan? Orang-orang necis itu kadang-kadang masih suka buang sampah sembarangan juga. Gayanya aja necis, tapi otaknya tipis. Tolong jangan seperti itu lagi. Jangan, itu bahaya sekali. Ya kan? Ini dia masuk golongan necis bro. Apa nih? Kawan-kawan dia tuh banyak necis, selebgram, cantik-cantik buang sampah sembarangan pak. Kayak cewek kan suka main-main tisu, buang sembarangan, ya kan? Jalan di pinggir taman, cabut bunganya, campak lagi. Walaupun daun itu terurai, tapi kan merusak pemandangan juga. Minum apa boba gitu, tinggalin di tempat. Langsung buang udah selesai. Kalau kira-kiranya kita nggak mau nggak tahu mau buang di mana, ataupun kita nggak mau bawa sampah itu kembali. Ya udah telan aja sama bungkusannya, gampang kan? Biar nggak jadi nggak ada sampah. Ya. Benar ada. Aku setuju bang itu. Setuju ya. Udah maksudnya seperti itu. Kalau kita nggak bisa telan, ya udah berarti harus bawa kembali, jangan ditinggal. Karena itu bukan tanggung jawab orang lain. Sampahnya kita yang bawa kok. Masa iya orang lain harus membersihkan? Berarti sampah itu udah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab Oki, bukan hanya tanggung jawab Tono, juga tanggung jawab Zian Podcast. Mungkin kan dari kepemerintahan hanya menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana. Nah, aku juga ingin pesan kepada para pendakwah ya. Jadi sekarang kan lagi banyak-banyak nih samirat, dakwah maulid itu. Habis itu ke depan ada puasa lagi ya. Jadi kalau di dalam ngelihat gaya si Tono di flyer itu kayak gini, itu sebenarnya metal tuh majelis taklim. Dia udah ikut majelis taklim tuh kan. Jadi tinggal bro. Jadi para pendakwah juga kami juga berharap, karena kami juga nggak pantas juga untuk dakwah gitu, nggak cukup ilmu. Jadi kepada pendakwah juga disisipkan ya tentang pentingnya sedikit. Karena pendakwah itu lebih mudah didengar daripada kayak kita. Kalau kita main makinya nggak ada otak itu. Tapi begah si gaman. Droid dan jadi kuda. Pakai toa ya kan. Pakai toa lagi awak demo. Jadi seperti itu. Sekarang kita mau ngutip sampah dengan baju jas. Cocok nggak? Nggak cocok. Nah makanya. Nggak. Aku nggak sepakat. Tapi tinggal bang menyenuyu go tempat ji pakai upiah dah ngajak kerung. Jack Daniel. Ada tuh, saya pernah Jumatan tuh di Jack Daniel. Jack Daniel. Aduh, aku jumpa di Jack Min, Pak. Jack Daniel. Pakai kain sarung, pakai peci, pakai surban dan jaketnya Jack Daniel. Gue lihat ini nggak jambung banget gitu. Oke. Terima kasih ya Ton ya. Terima kasih udah mau mencurahkan isi hati. Terima kasih buat Oki ya. Tolong Oki ya dijaga ya sampahnya ya. Ya kan, karena di sini lu kayak sampah masyarakat lo bro. Karena apapun ceritanya, hal yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita juga masing-masing. Untuk sendiri. Pertama untuk kita lah. Iya, terutama untuk kita. Kalau aku jaga good depan rumah aku, dia juga jaga good depan rumah dia. Nggak perlu lagi gotong royong. Semua orang pada menjaga di tempatnya masing-masing. Nggak usah ngejaga punya orang, boleh juga ngejaga tempatnya sendiri gitu. Iya. Oke. Ngapain repot-repot jaga punya orang kan? Punya sendiri aja kita nggak jaga gitu. Jadi lebih bagus kita menjaga punya sendiri dulu, kelola dulu sampah kita dulu, baru memikirkan orang lain. Nah, seperti itu. Terima kasih ya, Terima kasih Aki ya. Oke, siap. Terima kasih. Jangan lupa ya di komen kalau ada mau dibahas apa, kalian boleh komen di bawah cerita Zian. Ini dari GPS. Terima kasih buat Hoka Coffee dan Hoka Kopi udah mantap sekali, dan cirengnya Fasya, bukan Fasya ungu ya. Nah, ini tempatnya warna pink di Blok Sawah tuh.
Pokoknya kontainernya warna pink. Warna pink. Cireng. Kayak minuman ini ya. Cakep banget. Itu fly food, terbang-terbang dia. Kalau kalian minum, kalau makan fly foodnya nanti dia bentar lagi terbang. Bentar lagi terbang loh. Pegangan. Keluar langsung terbang gitu. Nah, pokoknya enak banget. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih udah dukung. Terima kasih pada Filmo Pro yang udah ngebantu kita jadi operator dan kameramen yang luar biasa. Dan Terima juga kasih. Beko Beko itu apa? desain. Gaco anjir. Beko. Terima kasih pada Gaco Studio yang udah ngebantu desain. Beko. Ini kan. Kirain kan sponsor Barcelona, keren banget Beko sini. Hancur kita. Sponsor Barcelona anjir. Oke. Terima kasih juga pada GPS Gerakan Peduli Sampah ya. Peduli sampah. Bukan yang hitung-hitung itu ya. Bukan, itu GPS. Kalau kita ini GPS. GPS bukan GPS Bukan ya. G. Tapi G. memang Indonesianya ya GPS. 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 Indonesianya. Gerakan Peduli Sampah. Terima kasih kepada semua yang udah dukung. Jangan lupa ayo nyampah pada Tempatnya. tempatnya. Oke, saya Zian, ada Tonoki. Dan Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.